sejahtera, Om Swastiastu. Di pagi yang cerah ini saya akan memperkenalkan nama saya Katarina Ernawati, pengampu mata pelajaran ekonomi. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Sayangnya saat ini kita belum bisa bertatap muka secara langsung karena pandemi COVID-19 saat ini. Maka kegiatan pembelajaran kita akan dilakukan secara daring. Akuntansi perusahaan dagang. Kompetensi dasar mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi, menyajikan akuntansi sebagai sistem akuntansi. Tujuan pembelajaran menafsirkan karakteristik perusahaan dagang, menguraikan ciri-ciri perusahaan dagang, mengklarifikasi akun-akun khusus perusahaan dagang. Karakteristik perusahaan dagang. Perusahaan dagang agar memperoleh keuntungan harus melakukan penjualan barang dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli barang tersebut. Perusahaan dagang menjual produk berupa barang berwujud, antara lain barang jadi, barang setengah jadi, dan bahan baku atau bahan mentah. Barang dagang tersebut dapat berasal dari hasil pertanian, perkebunan, pertambangan, dan hasil industri. Perusahaan dagang tidak melakukan pengolahan atas barang dagang. Produk perusahaan dagang merupakan pembelian dari pihak luar. Perusahaan dagang memiliki aktivitas pokok sebagai berikut. A. Pembelian barang. Kegiatan dalam perusahaan dagang ini meliputi pembelian aktiva produksi, pembelian barang dagang, serta pembelian barang dan jasa lain untuk mendukung kegiatan usaha. B. Penyimpanan barang. Setelah melakukan pembelian, maka barang-barang yang telah dibeli tersebut disimpan untuk kemudian dijual kembali kepada konsumen. C. Penjualan barang. Sumber utama pendapatan bagi perusahaan dagang berasal dari penjualan. Jenis-jenis perusahaan dagang. 1. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli barang dalam skala besar dan kemudian menjualnya kembali kepada pedagang yang lebih kecil untuk mendapatkan keuntungan. 2. Pedagang kecil adalah pedagang yang membeli barang dagang dalam skala sedang dan menjualnya langsung ke konsumen. 3. Pedagang menengah adalah pedagang yang membeli barang dagang dengan skala yang besar dari pedagang yang lebih besar dan kemudian menjualnya kembali ke pedagang yang lebih kecil. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Dalam menjalankan aktivitas bisnis belum tentu kita sebagai pemilik menjalankan usaha kita sendiri. Kondisi keuangan dapat dibaca dari laporan laba rugi dan neraca. Akun-akun khusus perusahaan dagang. Secara umum, akuntansi untuk perusahaan dagang tidak berbeda dengan akuntansi perusahaan jasa.
Transaksi-transaksi pada perusahaan dagang secara garis besar adalah 1. Pembelian barang dagang atau purchases. 2. Pengembalian barang dagang yang dibeli atau retur pembelian dan potongan harga. 3. Potongan pembelian atau purchases discount. 4. Pembayaran beban angkut barang yang dibeli atau fetch in. 5. Penjualan barang dagang atau sales. 6. Penerimaan kembali barang dagang yang dijual atau retur, penjualan dan potongan harga, sales retur atau allowances. 7. Pembayaran beban angkut barang yang dijual. 8. Potongan penjualan atau sales discount. Pembelian barang dagang ialah memperoleh barang dagang untuk dijual kembali. 1. Harga faktur adalah harga yang tertera pada faktur. 2. Syarat pembayaran merupakan mekanisme atau tata cara pembayaran harga barang yang dibeli. A. Pembelian tunai ialah pembelian barang dagang yang langsung diikuti oleh pembayaran secara tunai. B. Pembelian kredit ialah pembelian barang dagang yang pembayarannya ditangguhkan. Di samping itu, dalam syarat pembayaran seringkali dicantumkan syarat-syarat khusus yang disepakati oleh kedua pihak antara lain sebagai berikut. A. N/30 berarti pembayaran seluruh harga barang dagang dapat dilakukan paling lambat 30 hari sejak tanggal faktur atau tanggal transaksi. B. N/neom pembayaran seluruh harga barang dapat dilakukan paling lambat sampai akhir bulan yang bersangkutan. C. 2/10 N/30 berarti pembelian akan menerima potongan 2% apabila pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi, sementara jangka pelunasan adalah 30 hari.